Pastinya masih menunggu konfirmasi, yaitu Menpora Dito Aryo Tejo, kemudian juga Menteri Imigrasi Abdul Qadir Karding, kemudian juga Menko Polkam Budi Gunawan, kemudian juga ada Menteri Koperasi Budi Ari, dan satu lagi kami masih menduga-menduga siapa yang akan digantikan. Namun nampaknya ini kemungkinan mengarah ke kementerian yang menaungi keuangan, yaitu Sri Mulyani. Kenapa saya bisa katakan demikian, Jasmine? Karena sudah ada beberapa tokoh yang hadir di Kompleks Istana Kepresidenan Republik Indonesia, di mana salah satu tokohnya ialah Purbaya Yudi Sadewa. Ia saat ini menjabat sebagai Kepala LPS. Tadi kami sudah sempat mengkonfirmasi apakah betul ia hari ini akan dilantik, dan ia hanya menyebutkan dan menyampaikan bahwa dirinya ditelepon oleh Letkol Teddy sekaligus sebagai sekretaris kabinet, menyampaikan bahwa diminta untuk datang ke istana pada pukul 2 sore tadi. Tadi memang sudah ada beberapa tokoh yang datang dan kami konfirmasi bahwa sejumlah tokoh tersebut memang mendapatkan telepon dari sekretaris kabinet atau Letkol Teddy untuk datang ke istana. Dan yang tokoh-tokoh yang datang ini lengkap, Jasmine, menggunakan dasi biru dan membawa sanak keluarganya. Memang ini nampaknya jika kita lihat, jika ada tokoh-tokoh datang menggunakan dasi biru, jas lengkap membawa keluarganya, ini artinya akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tadi juga Purbayudi Sadewa menyampaikan bahwa dirinya akan dilantik yang tidak jauh dengan jabatan ia sekarang, yaitu membidangi keuangan dan ekonomi. Selain itu, Jasmine, juga ada tokoh lain yang datang tadi sekitar pukul 2 siang, yaitu Mokhtarudin, anggota DPR fraksi Golkar Komisi 12. Namun kami belum bisa mengkonfirmasi Mokhtarudin selaku anggota DPR fraksi Golkar Komisi 12 ini akan dilantik sebagai apa. Kemudian juga ada Gus Muhammad Irfan Yusuf, ini saat ini menjabat Kepala Badan Haji. Ini nampaknya, Jasmine, akan dilantik menjadi menteri yang menaungi Kementerian Haji, karena seperti kita ketahui bahwa Badan Haji sudah naik tingkat menjadi setingkat kementerian. Artinya ini nampaknya Gus Muhammad Irfan Yusuf akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Haji, Kementerian Haji. Kemudian juga ada Ferry Juliantori, ia saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi, Jasmine. Ini mungkin bisa diterka-terka bahwa dirinya yang akan menggantikan Budi Ari sebagai Menteri Koperasi, namun kami masih menunggu konfirmasi. Dan masih nampaknya ada beberapa tokoh yang juga sudah hadir, yang lengkap dengan keluarganya menggunakan dasi biru, jas, yang nampaknya akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini posisinya, Jasmine, saat ini wartawan sudah bergeser ke kantor Presiden Republik Indonesia, sudah bergeser dari luar. Kita diminta untuk kedalami, nampaknya sebentar lagi informasinya memang 15.30 Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan reshuffle tersebut dengan melantik sejumlah tokoh-tokoh baru yang akan menggantikan menteri-menteri di Kabinet Merah Putih yang memang di reshuffle hari ini. Namun kita masih menunggu, Jasmine, untuk konfirmasinya. Tapi dari tokoh-tokoh yang hadir, informasi-informasi yang saya tampung, memang nampaknya sekitar 15.30 Presiden Prabowo Subianto akan segera menggelar reshuffle dengan menggantikan dengan tokoh-tokoh yang tadi sudah hadir, lengkap dengan berdasi biru dan membawa keluarganya. Dan juga semua tokoh tersebut menyampaikan bahwa dirinya ditelepon oleh Letkol Teddy sekaligus sekretaris kabinet untuk datang di Istana Merdeka. Memang secara langsung mereka tidak menyampaikan bahwa mereka akan dilantik menjadi menteri, tapi kami sempat melontarkan beberapa pertanyaan yang mengarahkan backgroundnya seperti apa, ditelepon siapa, dipanggil untuk apa, dan memang ini arahnya akan segera dilantik. Kami wartawan masih diminta ditunggu di ruang, maksud kami di kantor Presiden Republik Indonesia, dan tadi sudah serangkaian persiapan mulai dari cek sound. Ini nampaknya sekitar 15 menit lagi kita akan secara resmi mendengarkan menteri-menteri yang akan di reshuffle. Sementara itu, Jasmine, kita sudah mendengar pernyataan akan alasan dari menteri-menteri yang Anda sebutkan tadi ini akan di reshuffle?
Iya, Jasmine, kami belum mengetahui alasan apa Presiden mengganti sejumlah menteri ini, karena memang kami masih menunggu terlebih dahulu informasi secara resmi Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah menteri diganti, di reshuffle. Namun jika kita menerka-nerka, ini nampaknya memang pergantian menteri ini sejalan dengan apa yang terjadi di Indonesia belakangan waktu ini, yaitu adanya demonstrasi yang cukup ricu, Jasmine, cukup meresahkan. Mungkin ini reshuffle salah satu dampak dari kericuan tersebut, karena Menko Polkam yang seharusnya pada saat demo kemarin itu sering tampil memberikan pernyataan, hadir ke masyarakat, ini bisa kita saksikan bahwa Menko Polkam Budi Gunawan ini tidak tampak terlihat, Jasmine. Sehingga mungkin jika kita kait-kaitkan, bisa saja reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto hari ini memang ada kaitannya dengan aksi demonstrasi yang mungkin beberapa kali sempat ricu, sehingga Presiden Prabowo Subianto merasa harus ada perombakan di Kabinet Merah Putih. Namun kami masih menunggu konfirmasi lagi, Jasmine, seperti apa nanti jalannya, dan namun nampaknya ini sudah bersiap. Wartawan sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan, menyaksikan sejumlah anggota dilantik. Namun untuk informasi Menko Polkam sendiri, Budi Gunawan, ini belum ada nama yang akan menggantikan, Jasmine. Ini nampaknya Menteri Pertahanan Syafri Samsudin akan merangkap jabatan sekaligus sebagai Menhan dan juga Menko Polkam. Dan nampaknya ini Menko Polkam akan dirangkap jabat oleh Syafri Samsudin selaku Menhan ini untuk sementara, sambil menunggu pergantian nama-nama yang baru yang akan dilantik sebagai Menko Polkam menggantikan Budi Gunawan. Sementara itu, Jasmine. Fatima, tadi juga Anda sempat menyebutkan bahwa ada kemungkinan untuk Kementerian Keuangan ini juga dilakukan reshuffle. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi siapa yang kira-kira akan mereshuffle Menteri Sri Mulyani, Fatima? Iya, kami masih menunggu apakah betul Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan ini akan diganti, karena tadi ada salah satu tokoh yang datang yang nampaknya siap untuk dilantik, yaitu Purbaya Yudi Sadewa sekaligus Kepala LPS. Ini baru dugaan awal, Jasmine, karena tadi sempat disampaikan oleh Purbaya Yudi Sadewa selaku Kepala LPS sekarang, ia akan menjabat di bidang perekonomian ataupun di bidang keuangan. Ya, jika kita melihat background dari Purbaya Yudi Sadewa ini, nampaknya akan menggantikan salah satu kementerian di bawah Kabinet Merah Putih yang menjabat atau menaungi keuangan ataupun perekonomian. Dan ini nampaknya ke arah Ibu Sri Mulyani. Namun sekali lagi, Jasmine, ini masih dugaan awal. Kita akan tunggu. Kita hanya melihat beberapa tokoh yang sudah datang, melihat dari backgroundnya seperti apa, apakah ia akan menggantikan sejumlah menteri tersebut. Namun memang untuk hari ini yang dapat saya konfirmasi bahwa memang Presiden Prabowo Subianto akan melakukan perombakan, melakukan reshuffle kabinet, ada sejumlah menteri yang diganti. Namun juga sekali lagi ini masih ada beberapa dugaan untuk nama-namanya. Namun untuk kegiatan reshuffle-nya memang informasinya akan segera digelar pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian barat. Namun siapa menggantikan siapa, ini masih dugaan awal, kami masih menunggu pastinya nanti pukul 15.30. Sementara itu, Jasmine. Ya, nanti akan digelar pukul 15.30. Lalu bagaimana, Fatima, skenario agenda robak kabinet ini akan berlangsung sebentar lagi di istana? Iya, ini nampaknya kami wartawan diminta terlebih dahulu menunggu di kantor Presiden Republik Indonesia, di mana nanti kita akan diperkenankan untuk naik ke atas ataupun ke Istana Merdeka. Kami belum tahu titik yang akan menjadi tempat pelantikan di ruangan mana atau di bagian mana. Nampaknya kita akan digerakkan ke ruangan Istana Merdeka, di mana tempat Presiden Prabowo Subianto biasa melantik. Nanti kita akan lihat di situ, dan nampaknya ini sejumlah tokoh-tokoh tadi yang hadir menggunakan jas biru bersama keluarganya. Ini sudah ditempatkan di ruangan di mana Presiden Prabowo Subianto biasa melantik kepala badan ataupun setingkat menteri. Dan nampaknya kita akan bergeser ketika sudah mendapatkan aba-aba untuk meliput secara langsung, secara resmi proses pelantikan yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini nampaknya untuk menteri-menteri yang di reshuffle ini tidak hadir, karena yang hadir ini langsung yang menggantikannya, Jasmine. Jadi kita akan lihat beberapa menit lagi, ini para wartawan diminta untuk bersiap
bergeser dan melihat prosesi pelantikan dari Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri yang dikabarkan akan mereshuffle sekitar 5 menteri di Kabinet Merah Putih. Sementara itu, Jasmine. Ya Fatima, jika saya lihat ini di layar kaca ada sejumlah tokoh-tokoh yang hadir di istana dan juga sempat memberikan pernyataan begitu kepada awak media. Mungkin bisa ditegaskan sekali lagi tokoh siapa saja tadi yang sempat memberikan statement begitu dan pernyataan apa yang mereka berikan kepada awak media? Iya, ini sudah ada 4 tokoh tadi yang hadir sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan ini harusnya tadi sudah beberapa tokoh lagi, namun kami sudah diminta bergeser, dan nama-nama tadi yang sudah hadir yaitu Mokhtarudin, anggota DPR fraksi Golkar, Komisi 12, kemudian Purbaya Yudi Sadewa, di mana saat ini menjabat sebagai Kepala LPS. Ya, Jasmine, bisa dilihat ini di layar kaca Anda, ini Mensesnek Prasetyo Hadi dan juga Sekretaris Kabinet sudah sepertinya akan ke mimbar untuk mengumumkan apakah memang hari ini dari reshuffle atau tidak. Kami masih menunggu. Namun kita sudah melihat persiapan di mana tadi Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya ini sudah datang membawa map. Dan sekali lagi Yasmin, saya melanjutkan tokoh-tokoh tadi yang sudah hadir, yaitu Mokhtarudin, anggota DPR fraksi Golkar Komisi 12, kemudian Purbaya Yudi Sadewa, Kepala LPS saat ini, kemudian juga ada Gus Muhammad Irfan Yusuf selaku Kepala Badan Haji, dan Ferry Juliantoro, Wamen Koperasi saat ini. Dan tadi semua tokoh kami tanya dan mereka hampir seragam jawabannya. Mereka ditelepon oleh Letkol Teddy, Sekretaris Kabinet, menyampaikan diminta untuk datang ke Istana Negara, dan mereka juga mengenakan dasi biru seragam semua tokoh tersebut yang hadir, dan mereka semua juga membawa sanak keluarganya. Kami sudah menanyakan apakah mereka akan dilantik sebagai menteri. Seperti biasa mungkin mereka belum berani menyampaikan, menunggu Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyampaikan. Namun kami menanyakan kepada tokoh-tokoh tersebut apakah mereka siap jika hari ini dilantik menjadi menteri di Kabinet Merah Putih, dan semua tokoh tersebut menyampaikan kata siap jika memang betul mereka dipanggil hari ini oleh Presiden Prabowo Subianto untuk dilantik. Ini nampaknya proses reshuffle ini terjadi cukup singkat karena mereka diminta datang, ditelepon siang hari, langsung diminta datang pada pukul 2 tadi untuk sudah bersiap. Sekali lagi, tokoh-tokoh tersebut mengenakan dasi biru bersama sanak keluarganya dan nampak sedikit memberi gambaran kode bahwa memang dirinya akan dilantik menjadi menteri Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Namun kami masih menunggu apakah ini Mensesnek Prasetyo Hadi akan mengumumkan terlebih dahulu. Ya, bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Saat ini Mensesnek Prasetyo Hadi dan Seskap Teddy Indra Wijaya sudah memasuki mimbar. Kita akan sama-sama dengarkan apakah akan ada pernyataan resmi. Kita akan coba panggil. Ya, Jasmine. Baik Fatima, artinya Anda bisa mengkonfirmasi bahwa keterangan ini akan diberikan di kantor Presiden tempat Anda mengabarkan? Udah lama nggak ketemu, Pak. Kami masih menunggu konfirmasi apakah akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto atau Mensesnek Prasetyo Hadi. Ini Mensesnek sudah menyapa wartawan dan nampaknya akan naik ke mimbar dan segera mengumumkan. Ya, ini semuanya kita simak sama-sama pernyataan langsung dari Mensesnek dan juga Seskap di mimbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang kami hormati, kepada seluruh
masyarakat Indonesia dimanapun saudara berada. Pada sore hari ini saya, Menteri Sekretaris Negara didampingi oleh Sekretaris Kabinet ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sesuai dengan pembahasan oleh DPR berkaitan dengan rancangan undang-undang haji, maka kemudian pemerintah dan Bapak Presiden telah menandatangani pembentukan Kementerian Haji dan Umroh, sekaligus Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri yang akan menjabat di Kementerian Haji dan Umroh, yang rencananya akan dilakukan pelantikan pada sore hari ini. Yang kedua, atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian. Di antaranya, yang pertama, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Yang ketiga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keempat, Kementerian Koperasi. Dan kelima, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Untuk keenam kementerian yang tadi kami sebutkan, satu adalah kementerian yang baru, dan 5 adalah kementerian yang terjadi perubahan susunan yang menjabat. Maka pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga keputusan ini membawa kebaikan bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Terima kasih. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Shalom Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Selesai. Ya pemirsa, demikianlah pernyataan dari Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi yang memberikan pernyataan kepada awak media dan mengatakan bahwa sesuai dengan rancangan Undang-Undang Haji, pemerintah dan juga Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini telah sepakat dan juga telah menandatangani keputusan untuk dibuatkannya Kementerian Haji dan Umroh. Sehingga nanti akan dilakukan pengangkatan menteri untuk kementerian tersebut, begitu pula dengan wakil menteri yang akan menjabat di Kementerian Haji dan Umroh, dan ini akan dilakukan pelantikan pada sore hari ini. Dan selain itu, atas berbagai pertimbangan dan evaluasi, ya, seperti yang kami sampaikan sebelumnya pemirsa, atas berbagai pertimbangan dan evaluasi akan dilakukan pula reshuffle ataupun perubahan susunan Kabinet Merah Putih. Tadi ada beberapa kementerian yang disebutkan begitu, diantaranya adalah Kementerian Koordinator Politik, lalu juga ada Kementerian Keuangan, lalu ada Kementerian Perhubungan Pekerja Migran Indonesia, lalu ada Kementerian Koperasi,
dan juga Kementerian Pemuda dan Olahraga. Memang untuk nama-nama dari menteri yang akan nanti menempati jabatan tersebut belum disebutkan begitu. Dan untuk memperbaharui informasi terkini kita juga sudah terhubung dengan rekan Fatima Albar. Fatima, bagaimana situasi terkini di sana setelah tadi dilakukan konferensi pers? Ya, Jasmine dan juga pemirsa, kita sudah sama-sama mendengarkan secara resmi tadi Menteri Sekretaris Negara sekaligus juru bicara Presiden Prabowo Subianto itu Prasetyo Hadi menyampaikan nama-nama kementerian yang di-reshuffle atau dirombak oleh Presiden Prabowo Subianto hari ini secara resmi tadi telah diumumkan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi, di mana ada 5 kementerian yang di-reshuffle dan ada 1 kementerian baru. Di mana tadi kita sama-sama mendengarkan bahwa untuk yang di-reshuffle yang mengisi posisi yaitu Menko Polhukam Budi Gunawan, kemudian juga Menpora Dito Aryo Tejo, kemudian yang di-reshuffle selanjutnya adalah Menteri Koperasi yang dijabat oleh Budi Ari, kemudian juga Menteri Pekerja Migran yang dijabat oleh Abdul Qadir Karding, dan yang terakhir yang memang cukup mengejutkan di mana hari ini Presiden Prabowo Subianto juga mereshuffle Menteri Keuangan yaitu Ibu Sri Mulyani. Dan memang tadi kita menanyakan apa alasan pergantian ini, tadi juga disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi bahwa memang ada pertimbangan-pertimbangan mengapa sejumlah kementerian tersebut hari ini dirombak dan akan diganti oleh sejumlah tokoh baru. Namun sekali lagi Jasmine, kami belum mengetahui siapa yang akan mengisi posisi apa karena kami saat ini baru mengetahui resmi nama-nama kementerian yang diganti. Dan memang kami sempat menanyakan mengenai Menko Polhukam apakah akan dilebur ke Kementerian Pertahanan. Tadi sudah dibantah oleh Mensesnek Prasetyo Hadi bahwa Menko Polhukam akan tetap menjadi Menko Polhukam, tidak akan dileburkan ke Kementerian Pertahanan, namun ini nampaknya yang akan menjabat sebagai Menko Polhukam sementara yaitu Menteri Pertahanan saat ini Syafri Samsudin. Dan usai tadi keterangan resmi dari Prasetyo Hadi, nantinya wartawan akan digeser ke Istana Merdeka, di mana di situ biasa tempat Presiden Prabowo Subianto melangsungkan pelantikan ke sejumlah tokoh. Maka nanti setelah diumumkan secara resmi akan ada prosesi resmi pula di mana akan ada pelantikan. Jadi untuk nama-nama yang di-reshuffle hari ini tidak hadir ke Istana, namun nama-nama pengganti yang datang ke Istana untuk nanti dilantik mungkin sekitar 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nama-nama tersebut akan dilantik. Dan kita akan bergeser, Jasmine, kami wartawan sudah diminta bergeser dan kita akan melihat bagaimana prosesi nanti pelantikan. Kembali ke studio. Ya, Fatima. Ya, pemirsa, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh rekan kami, Fatima Albar, memang dapat dikonfirmasi bahwa akan ada sejumlah menteri yang akan dilakukan perombakan ataupun reshuffle. Namun yang tidak kalah menarik pemirsa adalah diadakannya 1 kementerian baru, yakni adalah Kementerian Haji dan Umroh, di mana nanti juga akan dilakukan pelantikan terhadap menteri dan juga wakil menteri untuk kementerian tersebut. Dan pemirsa, kita akan terus memperbaharui informasi terkini dari Istana Negara bersama rekan kami Fatima Albar. Untuk sementara itu kami usai jeda. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang kami hormati, kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun saudara berada. Pada sore hari ini saya, Menteri Sekretaris Negara, didampingi oleh Sekretaris Kabinet, ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sesuai dengan pembahasan oleh DPR berkaitan dengan rancangan undang-undang haji, maka kemudian pemerintah dan Bapak Presiden telah menandatangani pembentukan Kementerian Haji dan Umroh, sekaligus Bapak Presiden telah menandatangani
keputusan Presiden tentang pengangkatan menteri dan wakil menteri yang akan menjabat di Kementerian Haji dan Umroh yang rencananya akan dilakukan pelantikan pada sore hari ini. Yang kedua, atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian. Di antaranya, yang pertama, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Yang ketiga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keempat, Kementerian Koperasi. Dan kelima, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ya pemirsa, menurut informasi yang kami peroleh memang pada sore hari ini Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melakukan perubahan susunan kabinet ataupun reshuffle pada 5 jabatan kementerian, diantaranya adalah Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, lalu ada Kementerian Keuangan, lalu ada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, lalu ada keempat adalah Kementerian Koperasi, dan terakhir adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan selain kelima kementerian tersebut yang akan dilakukan perombakan ataupun reshuffle, juga nanti akan diadakan satu kementerian baru, yakni adalah Kementerian Haji dan Umroh. Dan pada sore hari ini juga akan diumumkan siapa yang nantinya akan menjabat untuk menjadi menteri dan juga wakil menteri dari kementerian tersebut. Dan Anda bisa lihat di layar kaca pemirsa, ini adalah situasi terkini dari Istana Negara Jakarta, di mana sejumlah tokoh juga sudah hadir di lokasi untuk nantinya juga akan dilakukan pelantikan. Pak, mau dilantik Pak hari ini? Saya belum tahu tanggal Bukan Letkol tadi. Teddy yang telepon Pak? Ya? Bukan Letkol Teddy yang telepon? Ada Letkol tadi juga. Diminta datang jam berapa Pak? Jam 3. Tadi pun juga pernyataan terakhir juga sudah disampaikan kepada awak media. Ini langsung disampaikan Saya LPS. Ketua Lembaga Penjamin. di mana tadi juga para awak media juga sudah diminta untuk bergeser dari ruang konferensi pers ke istana, ke dalam istana begitu, yang mana artinya ini sebentar lagi akan dilakukan proses pelantikan yang tentunya akan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan sekali lagi pemirsa, dapat kami informasikan bahwa sejumlah kementerian yang akan dirombak pada sore hari ini, diantaranya adalah Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, lalu ada Kementerian Keuangan, lalu ada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Koperasi, dan terakhir adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Saya nggak tahu. Tapi kalau memang dilantik siap Pak? Siap lah, kita nggak pernah nggak siap. Tadi kami juga mendapatkan informasi pemirsa, di mana untuk sementara waktu Menteri Pertahanan ini akan merangkap jabatannya dengan Menko Polkam begitu. Namun tentunya untuk mengetahui pasti nanti kita akan terus menunggu dilakukannya pelantikan di Istana Negara yang sebentar lagi akan digelar. Pak, mau dilantik Pak hari ini? Saya belum tahu tanggal Bukan Letkol tadi. Teddy yang telepon Pak? Ya? Bukan Letkol Teddy yang telepon? Ada Letkol. Dan selain itu yang tidak kalah menarik pemirsa adalah nantinya juga akan dilakukan pelantikan kementerian baru
Nggak tahu Mas. Ya, ini adalah Kementerian Haji dan Umroh dan tentunya kita akan terus menunggu situasi dan update terkini dari Istana Negara untuk melihat siapa yang nantinya akan dilantik untuk menjadi Menteri dan juga Wakil Menteri Haji dan Umroh. Sama keluarga Mak saya. Pak, ini nama lengkapnya Pak? Nama lengkapnya izin Pak. Purbaya Yudi Sadewa, Purbaya Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, yang jamin uang dari bank 2 miliar per nasabah. Per Dan bank. pemirsa, untuk memantau dan juga menganalisa reshuffle hari ini, kita saat ini juga sudah terhubung dengan pengamat politik Agung Baskoro. Ya, halo Mbak. Ya, selamat sore Pak Agung. Tadi juga sudah disebutkan 5 kementerian yang akan di reshuffle sore hari ini oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga akan diadakannya 1 kementerian baru, yakni Kementerian Haji dan Umroh. Bagaimana tanggapan dan juga analisa terkait informasi tersebut? Iya, saya kira ada banyak alasan untuk reshuffle kabinet dilakukan, tapi biasanya ada 3. Pertama, secara politis, kita lihat ada beberapa nama yang memang ini erat kaitannya dengan partai maupun relawan politik yang kena reshuffle semacam itu. Yang kedua, alasan teknokratis, ada juga karena terkait kinerja. Nah, kita lihat juga ada arahan, ya, Menteri Keuangan juga diganti karena dalam beberapa waktu terakhir ada banyak kritik yang dialamatkan kepada Menteri Keuangan sehingga memang menjadi pertimbangan pada Presiden untuk mengganti. Yang ketiga, pertimbangan yuridis. Ini pertimbangan hukum, Mbak. Jadi alasan hukum bisa jadi mengemuka sehingga untuk mencegah ya terjadinya kasus serupa yang dialami oleh Wamenaker Pak Noel ya, semacam itu. Sehingga untuk memitigasi itu ada beberapa menteri yang memang kemudian diganti. Jadi ketiga pertimbangan itu yang saya lihat mengemuka, yakni pertimbangan politis, teknokratis, dan yuridis.